Mari kita akan lihat dalam kitab Matius, saudara, pasal yang kedua. Saya mau kupas sedikit lebih dalam lagi tentang cerita orang Majus. Karena ada bagian firman dan kebenaran yang sebetulnya dalam pengalaman hidup saya itu sangat-sangat efektif, sangat-sangat berguna. Mari lihat Matius pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 12 saja. Sudah ketemu? Katakan amin. Kalau ditanya sudah, dijawab dong. Sudah belum om? Gitu. Haleluya. Kita baca 12, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui... Saudara, hari ini saya mau beri judul firman Tuhan, tuntunan peringatan-peringatannya. Kenapa penting sekali kita memperhatikan pada ayat 12 ini? Seringkali di dalam konsep berpikir kita mengikut Tuhan, kita suka yang namanya dituntun. Kita suka yang namanya ditunjukkan, ini loh jalannya nih, ini jodohmu, ini kantor yang kamu akan masuki, ini pekerjaan yang kamu akan tempuh, ini tempat kamu menghabiskan usia tuamu. Semuanya pokoknya ditunjukkan sehingga kita bahagia, kita senang. Setuju nggak? Enak nggak? Ya. Tapi cara Tuhan menuntun, saudara, ini yang kita harus sadari bahwa seringkali bukannya Tuhan tidak menuntun, tapi seringkali Tuhan juga menuntun melalui peringatan-peringatannya. Contoh jelas dari Mas Kris. Tuhan menghalangi dia di Lampung supaya dia mengerti di Jakarta. Tapi apakah Tuhan berbicara kepadanya? Mas Kris, kamu di Jakarta aja. Enggak ada toh. Itu yang kita harus tangkap, kita harus mengerti, saudara. Itu sebabnya ketika kita berdoa di tahun baru ini, kita harus sadari berapa tulusnya hati kita. Karena seringkali kita berdoa dalam masalah kita, ingin sembuh, tapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Ingin mengalami hidup yang diberkati, tapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Contoh aja, Naaman. Dia pengen sekedar sembuh. Makanya Naaman tidak peduli dengan apa yang Nabi Tuhan sampaikan. Dan ini problem hati kita. Karena kita, saudara, yang pertama-tama menaruhkan di tahta hati kita itu ego kita. Tuhan pokoknya tuntun aku melalui cara yang seperti ini dong. Cara yang enak. Jangan aku ditegur dong, gak enak kan ditegur. Padahal saudara, baca di Alkitab. Salah satu teguran Tuhan, salah satu ya. Bukan semua sakit penyakit itu teguran Tuhan. Salah satu teguran Tuhan itu melalui sakit penyakit. Cuman kalau kita tidak membuka hati untuk menerima dan memahami, sakit sembuh. Hidup kita lewat begitu saja, padahal Tuhan mau. Justru lewat semua peristiwa itu, kita menangkap esensi yang paling mendasar, yaitu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Betul ya? Itu sebabnya ketika tujuan-tujuan dalam hidup kita tidak tercapai, bahkan patah di tengah jalan, jangan cepat kecewa. Jangan cepat marah dengan keadaan. Jangan cepat marah dengan orang-orang yang tadi tuh mas, mengawal kita mas. Siapa tahu itu memang caranya Tuhan meng-create satu cerita, saudara. Supaya kita tahu memang keadaan-keadaan hidup manusiawi kita itu rentan sekali dengan apa yang gampang didengar di telinga, pada Tuhan bicara di hati kita. Mari perhatikan ayat yang ke-12, saya akan baca dengan perlahan ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi.
Jadi mimpinya ini bukan tentang janji Tuhan. Mimpinya ini bukan kesini dikasih tunjuk jalan Tuhan. Mimpinya ini bukan mimpi yang enak, tapi sebuah mimpi peringatan. Siapa di sini yang pernah dapat mimpi peringatan dari Tuhan? Puji Tuhan. Ibu Gembala satu ketika dapat tawaran untuk melayani rombongan ke Israel. Christmas season lagi, kan indah sekali itu kan. Pokoknya indah, bertaburan salju. Dan pokoknya itu Kang taunya gede katanya. Pokoknya itu cerita yang pasti indah, saudara. Belum pernah mimpin rombongan sekali diminta seasonnya Christmas, Natal di Yerusalem. Wah. Di kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Coba. Tapi Bu Gembala berdoa, Tuhan kasih dong tuntunan, aku berangkat enggak. Kenapa? Karena berbenturan dengan Natal gereja lokal. Ya, betul ya. Doa kami, doa. Terus ketika Ibu Gembala lagi tidur, Tuhan kasih mimpi. Coba tebak mimpinya apa? Datang Santa Claus? Atau bola salju turun? Apa mimpinya? Hah? Mimpi Ibu Gembala itu dia lagi naik onta, jatuh naik onta. Naik kuda gak pernah, naik yang lain gak pernah. Mimpinya naik onta, jatuh pula. Waktu dia bangun, makasih Tuhan. Sekalipun agak dalam dikit, makasih Tuhan. Kenapa? Karena gak berangkat, itu artinya. Coba kita punya hati itu simpel gak sih? Enggak. Itu kebetulan aja kali mimpinya. Coba. Saya lagi coba ngomong yang real ya. Banyak kita tuh sebenarnya nggak meyakini sesuatu yang rohani, yang betul-betul mengarahkan kita. Sampai kita tanya lagi. Pak Pendeta, Om Pendeta dapat mimpi nggak? Mimpi apa? Mimpi aku, mimpiin kamu. Nah, kamu pesennya kok bisa-bisaan gitu? Padahal Tuhan secara pribadi udah ngomong, salah satunya melalui pemimpin, melalui orang tua, melalui sahabat yang tiba-tiba nggak ujuk-ujuk ngasih tahu, lu jangan pergi deh, lu jangan pergi. Ada kadang-kadang, lu jangan bawa deh yang ini, alat ini, tiba-tiba nekat dibawa. Tahu nggak? Ada orang tuh bangga dengan sesuatu, dia pengen tunjukin, kejadian deh. Tuhan sebetulnya menuntun kita, nadanya selalu positif. Cuman kita punya rekaman yang salah di jiwa kita tentang diperingatkan. Betul. Coba saya mau tanya nih jujur. Pertama sekali Bapak Ibu mendengar diperingatkan, itu dari siapa? Dari orang tua. Coba, yang saya mau korek adalah nadanya itu bagaimana. Nadanya gimana? Nadanya tajam, dalam. Aduh. Gimana anak-anak remaja nih? Gimana? Ada. Gini nih. Amung mau bicara, kita ke kafe dulu ya. Kan enak tuh. Kita pesan apa? Pesan pokoknya yang paling enak. Paling cocok di hatimu. Terus baru diperingatkan. Ternyata enggak. Karena kita semua produk seperti itu. Makanya kalau dengar kata diperingatkan Tuhan, tendensinya negatif. Tendensinya sakit. Tendensinya enggak enak. Tendensinya Tuhan menghalangi kemauan kita. Betul enggak? Ya kan? Tendensinya Tuhan tuh gak setuju dengan keinginan kita. Padahal Tuhan ingin membawa kita aman sampai kepada keinginan hati kita yang baik itu. Mari kita dalami lagi saudara ayat 12 ini. Karena nanti kita akan lihat Tuhan selalu dan selalu bahkan terus menerus menyampaikan
tuntunannya. Cuman bentuknya ini. Dia bukan berfirman, anakku Ruth, datanglah pagi-pagi kalau ke gereja. Jangan lupa bawa rombonganmu. Enggak begitu. Haleluya. Enggak begitu. Makanya gini saudara, yang salah tuh ada sebuah konsep yang negatif di dalam pikiran kita tentang peringatan-peringatannya. Pada disitulah Tuhan tuh mau menyatakan Bapa yang mengasihi kita. Dan waktu dia memberi peringatan, itu selalu saudara, selalu. Hal yang positif itu membalut, membungkus semuanya. Mari kita lihat ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Tidak diceritakan mimpinya bagaimana. Dicambuk Herodes kah? Nggak ada. Karena ibu gembala jatuh dari onta. Tolong lepaskan dulu saudara. Kerangka yang negatif itu. Kalau diperingatkan gak enak. Kami ada acara keluarga kemarin, jumpa dengan seorang abang, kami panggilnya abang, dan dia sudah usia 60 berapa lah begitu. Dia seorang bodybuilder, dan dia juga seorang trainer. Punya cerita, namanya pesta orang Batak, Mas Adit, pernah nggak? Itu kalau hidangan di meja tidak ada yang tidak enak, apalagi kalau ketemu orang Bangka, orang Chinese, waduh. Itu B1, B2 udah bertebaran di mana-mana. Orang Jawa tahu nggak sih? Jadi itu makanan non haram semua. Kami cerita. Abang kami ini khusus di pesta di mana-mana dia masak sendiri di rumah, dia bawa bungkusan. Saya lagi ngobrol sama dia, istrinya datang. Kemana kamu nanti duduk kemana? Udah bawa makanan kan? Udah. Wah, setia sekali, saudara. Dan dia cerita, makanannya selalu dikukus. Dia bilang begini, ini peringatan yang kedua. Kemarin saya ngobrol di meja makan, kami bahas tentang, Bapak Ibu, tangkap dengan bijak ya. Kami bahas tentang hindari gula pasir gitu di usia 40 ke atas, hindari. Kayaknya hidup ini kurang manis bang jadinya. Enggak. Kami ngobrol seru, pokoknya hindari. Jadi kalau saya sekarang, kami buat teh manis sudah pakai gula alternatif. Ya kalau di Lampung nggak ada itu Bang Juanda. Jadi sudah mulai. Nah ceritanya, saya ngobrol sama abang saya ini, dia juga cerita begitu, kamu hindari. Hindari betul-betul. Baru perut kamu bisa kempes. Yang kedua, hindari semua makanan yang jenisnya terigu, saudara. Ya, susah ya, susah. Itu kan kalau kita mau jadi seperti dia juga bilang begitu, dia juga kasih advice gitu, nasihat. Tapi waktu dia ngomong tentang gula itu menggarisbawahi, begini yang saya mau ajarin. Kalau Anda diperingatkan Tuhan, itu Anda kasih bold, terus kasih underline. Apalagi kalau peringatannya sudah 2 kali. Nih tolong perhatikan, ini benar, ini sesuatu yang rohani banget. Kalau Anda nangkep orang ngomong sini, nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada janjian, yang di sini ngomongnya sama lagi peringatannya. Itu artinya warningnya sudah tingkat 2. Kalau tingkat 3, udah hampir game over. Tapi beneran, teman-teman tolong pahami yang namanya peringatan. Nah waktu diomongin begitu ya sudah, saya sepakat ganti gula di rumah.
Masalahnya adalah banyak kita tidak mau belajar menyimak tuntunan Tuhan dalam bentuk peringatan-peringatan. Kami lagi bergumul untuk pilihan kuliahnya Samuel. Kampusnya di mana nih? Di mana? Susah ngomonginnya. Kami ketemu dengan keluarga kami juga di acara yang sebetulnya nggak ada tuh rencana-rencana untuk ngobrolin kuliah. Nah, ini sepupunya Samuel, jadi keponakan kami. Dia cerita dia dapat beasiswa begini begitu di kuliah di jurusan yang pas. Anak saya kepikiran mau pilih. Terus dia cerita begini begitu. Yang menariknya sampai dia bilang, aduh, manggilnya apa, Mak Tua ya? Mak Tua, kalau sekarang mah semuanya sudah bisa pakai aplikasi. Ilmu yang saya pelajari kemarin, sepertinya jadi kurang berguna. Bahkan yang paling agak buat kita gini, dia jujur bilang, ya gajinya pun masih kalah sama yang kuliahnya biasa-biasa. Padahal yang cerita ini S2. Gajinya masih kalah. Pertanyaannya adalah, kita harus tahu, Tuhan tuh selalu membuka cakrawala buat kita untuk melihat yang belum kita masuki. Teman-teman yang lagi mimpi mau pacaran, no, tanya no. Enak gak peringatan-peringatannya? Saya dorong loh, boleh. Kalau memang udah waktunya gak ada yang salah. Saya justru akan mendoakan Bapak Ibu, adik-adik semua. Ya, yang tiba-tiba pokoknya tahun depan menikah. Dengerin, no. Maaf ya Among Inong, yang sudah 4 pasukannya, coba tanya tuh gimana. Yang tiba-tiba menikah, pokoknya tahun depan punya anak. Waduh, semangat sekali. Haleluya. Maaf ya Bang Billy, kok kesana pandangan saya kesini aja deh. Karena itu sebuah perjuangan yang bukan main-main, sangat-sangat serius. Ketika, kalau ingat ya, Kak Sirah mau lahir ya, wah, Among lagi di gunung. Bukan di gunung Tuhan, cuman di gunung kerjaan sana. Inong berjuang, saudara. Ya kan. Dan cerita itu menjadi seru adalah karena sebelumnya didiagnosa ada virus rubella. Betul ya? Ya. Dan itu perjuangan. Ini kita terusin atau tidak, terusin atau tidak. Tapi karena kita hadapkan kepada Tuhan, itu yang saya bilang. Jangan kejar keinginan sendiri. Hadapkan kepada Tuhan. Biar semua ketika jadi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ada orang gini, aku mah gak mau istilahnya punya uang banyak, takut sombong. Ya emang lu dasarnya sombong. Meski miskin aja sombong. Apalagi banyak uang masih sombong. Aku mah mau kerja biasa-biasa aja, admin umum aja biasa. Aku mah gak mau naik. Saudara, emang makanya hati kita itu. Haleluya. Mau Anda diberkati uang banyak atau sedikit, kalau memang sombong tetap aja sombong. Jadi cerita saya ngobrol dengan abang saya itu mengingatkan saya. Dia yang udah 60, kemarin di Malaysia dapat emas tuh. Juara body building. Gitu loh Mas Adit. Dapat medali emas dia, Bang Billy dapat medali emas dia. Tahan nafas. Dapat emas. Cuman dia bilang, ya saya begini semua rebus karena ini udah jadi profesi. Jadi profesi. Masalahnya banyak orang tuh hidup di 2 alam, bahkan 3 alam. Makanya kadang-kadang yang ini dimakan, yang ini dimakan, yang ini dimakan. Nggak jelas, saudara.
Yang ini ditonton, yang ini ditonton, yang ini ditonton juga. Nggak jelas. Kalau diperingati, itu Anda sedang dihak gitu Mas Kris. Dirangkul. I love you Mas Kris. Wah, kan enak tuh. Ya, Mbak Tin ya. Enak kan? Ya. Cuman kita tuh suka curiga kalau yang namanya diperingatin gitu loh. Apalagi kalau yang peringatin tajam gitu. Tuhan kalau pakai bejana-bejana tanah, lihat ini maklumin aja kalau suaranya kenceng. Maklumin. Haleluya. Iya kan? Apalagi kalau dia kadang-kadang memperingatkan kita di depan orang, lagi bikin kita malu. Maklumin. Iya. Jangan baper, colek kanan kiri. Jangan baper kalau diperingatin. Waktu mimpi istri saya jatuh dari onta, puji Tuhannya dia gak baper. Cuma ngitung dolar. Oh Tuhan, dolar ini bagus banget kalau aku bisa berangkat. Karena persembahannya dolar, bayarannya dolar. Bapak Ibu diperingatkan. Siapa yang punya jas hujan masih basah kuyup kalau naik hujan? Naik motor. Siapa yang tuh seneng kan? Senang aja kalau pendetanya salah. Coba siapa yang punya jas hujan kalau naik motor masih basah kuyup? Sering. Coba kasih tahu aku bodoh. Kenapa? Karena jas hujannya nggak dibawa di motor, ditinggalin di rumah. Ya ditinggalin kan kemarin basah dijembreng biar kering. Makanya kalau udah kering dilipat dimasukin di motor. Itu malas namanya. Udah tahu musim hujan. Hei, tahu kan? Punya motor bagus. Tapi yang nggak bagus itu remnya. Anda tahu kalau nginjek rem agak dalam gitu. Terus kalau udah musim hujan, shoot, gubrak. Kenapa? Remnya nggak pakem. Punya duit untuk servis ganti motor yang udah babak belur itu ada duit. Tapi ganti rem, ganti kanvas rem yang cuman 40.000 itu nggak ada. Kasih tahu aku bodoh. Orang rendah hati dikasih Tuhan loh. Coba kasih tahu aku bodoh. Yang gak punya motor, yang punya kaki. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-25. Orang yang rendah hati itu hidupnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan salah satu ciri orang yang rendah hatinya itu dia mau diperingati. Orang majus tuh gak kepinteran. Banyak orang kalau udah tahu ayat tuh kepinteran. Waduh. Apalagi kalau udah tahu saham, waduh. Apalagi udah tahu berbagai merek obat, waduh. Pokoknya dia pakai jurus sendiri. Saudara, salah satu yang menarik dan dunia kedokteran, dunia medis adalah obat-obat yang kita makan tuh selalu punya resiko negatif, tetapi diizinkan dalam takaran, dalam pengawasan. Makanya jangan kepinteran. Ada amin? Mari lihat Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ini bagus loh, bagus. Tapi ini jadi doa yang harusnya mendarat di hati kita. Ayat yang keempat.
Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mantap nih Daud nih. Anda pernah doa gini gak? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Haleluya. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ayat 8 dan 9 ini penghiburan banget. Tuhan itu baik dan benar. Baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita nggak perlu lari dari Tuhan sekalipun kita sudah sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati apa? Bukan menurut kemauan kita tuh. Jadi perjuangan kita dalam doa sama seperti Yesus di Getsemani. Jangan kehendakku yang jadi, Tuhan. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Itu sebabnya modal kita dalam mendekati Tuhan untuk seluruh cita-cita, mimpi kita, kerinduan kita adalah kerendahan hati. Saudara jangan langsung curiga seolah-olah apa yang kau mimpikan, rumah dan lain-lainnya yang merupakan sebenarnya fasilitas yang di mata Tuhan nggak ada yang mewah. Itu kebutuhan anak-anaknya. Cuman belajar mendekati dia dengan rendah hati. Maka saya percaya saudara, dia akan menuntun kita, menunjukkan yang terbaik buat kita. Bukan sekedar materinya loh kalau kita mendoakan sebuah materi gitu. Tapi timingnya menjadi kesaksian. Caranya, prosesnya menjadi kesaksian. Dan di dalam semuanya itu Tuhan tuh senang karena dia kembali dimuliakan. Karena dia kembali disenangkan oleh kesaksian kita. Tuhan sampai bilang begini, kalau engkau nanti memasuki tanah perjanjian kepada umat Tuhan, kalau engkau nanti memasuki tanah yang subur, di mana engkau tidak usah berhemat, jangan engkau membesar-besarkan diri bahwa ini dari kekuatanku. Tapi Tuhan berkata, akulah yang memberikan kekuatan untuk kamu memperoleh semuanya itu. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan menuntun kita dengan cara memberi peringatan kepada kita. Siapa lagi di Alkitab? Yusuf, suaminya Maria, ibu Yesus. Dia mikir-mikir ini tentang hubungan nih. Aduh, kayaknya berat banget gue nih. Lagi mikir-mikir, betul lagi nimbang-nimbang di Alkitab dicatat. Belum gue harus menikah sama orang yang sudah duluan punya bayi. Dan waktu Yusuf menimbang-nimbang, malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan memberkati. Yusuf, dari peringatan di mimpi itu, karena peringatannya jangan engkau ceraikan. Karena dia udah bertunangan. Dalam konsep orang Yahudi. Jangan engkau ceraikan. Dan akhirnya Yusuf paham. Kekasih Tuhan. Uniknya dalam hidup ini sebetulnya, Tuhan justru tertarik kepada orang yang berani apa adanya di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita bergumul untuk sesuatu yang rasanya gimana Tuhan, hadapkan kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan peringatan kepada Yusuf, Yusuf makin teguh, Yusuf makin mantap, Yusuf makin legowo, Yusuf siap menjalani pertandingan kehidupan yang dia tidak pilih. Hari ini berapa banyak kita telah mempersiapkan diri dan berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau.
dalam segala mimpi, dalam segala kerinduan hatiku. Aku mau memuliakan Engkau. Tuhan memberikan peringatan. Amin. Mari kita lihat saudara kitab Mazmur juga di dalam pasal yang ke-32. Nah, haleluya. Ayat yang ke-8. Jadi jangan ragukan, Tuhan tuh pasti kasih tuntunan. Cuman kita harus sadar, kita harus ingat, dia tidak selalu bilang begini, jalan sini, jalan sini. Kadang dia bilang begini, jangan jalan sini. Nanti saya terangkan, di Matius itu, orang Majus tuh belajar. Jalan-jalan yang dilarang Tuhan, ya jangan lewati. Tapi yang dibolehkan, diizinkan, pilihan kita. Jadi jangan bikin Tuhan. Kadang-kadang saya suka tergelitik kalau kita nyanyi kaulah segalanya. Maksudnya apa sih? Coba pernah membayangkan nggak kalau kita bilang kaulah segalanya? Artinya Tuhan tuh kita posisikan Tuhan ke kanan ke kiri, engkau yang harus kasih tahu. Nyatanya tidak selalu. Tuhan ingin kita tumbuh, ngerti mana yang menyukakan hati Tuhan. Paulus saja sampai bilang begini tentang jemaat Korintus yang suka bilang begini. Masih takut makan persembahan berhala. Semua boleh dimakan, tapi belum tentu semua berguna. Makanya kalau kamu makan daging yang dipersembahkan kepada dewa dan di depan orang yang menganut kepercayaan, jangan makan, kamu melukai hatinya. Dan Paulus menegur orang-orang yang sombong secara pengetahuan rohani itu. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau dan izinkan Tuhan memperingati kita, saya mau kasih tahu ya, saudara. Kita akan mulai melihat hal-hal kecil saja Tuhan pakai bicara. Nah, waktu kita ngeh gitu, kita harus bilang, makasih Tuhan Yesus, Engkau peringati aku. Makasih Tuhan, Kau peringati aku. Makasih Tuhan, Kau peringati aku. Maka saya percaya hidup kita akan long lasting, panjang umur. Susah saudara dijegal setan. Mulai dikecelakaan, mulai sakit penyakit, mulai susah. Mari lihat Mazmur pasal 32. Baca ayat yang ke-8 dan 9. Haleluya. Silakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat 8 dan 9. Mazmur 32 kita baca. 2, 3. Aku hendak mengajar jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, dalam memahami tuntunan Tuhan, tadi firman Tuhan mengajari kita untuk rendah hati. Nah, tahap merendahkan hatinya, kita lihat ayat 8. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi apa? Kuda atau bagal, mungkin keledai ini maksudnya ya, dalam bahasa yang lain, yang tidak berakal. Jadi Tuhan ingin akal budi kita ini selaras dengan Tuhan. Yang menariknya, kenapa dipakai ungkapan kuda dan bagal yang tidak berakal? Karena memang seperti itu. Kuda dikendalikan dengan tali les, tali kekang. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau Anda diperingati dengan cara dikekang, dibatasi, tidak boleh. Seminggu ini nggak boleh buka YouTube. Wah, mati dong kita. Seminggu ini nggak boleh WA. Aduh, ke zaman batu lagi kita. Karena di situ sebetulnya banyak masalah-masalah, saudara. Seminggu ini jangan buka Instagram. Kenapa? Karena di situ bapernya kita. Saudara lihat, ayat ini bilang berkata ini 9 kita baca.
Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang menarik dia katakan, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, kuda atau bagal itu tidak akan mendekati engkau. Begini, saudara, semua manusia tuh makhluk hidup bahkan. Itu punya yang namanya naluri. Naluri itu apa? Dorongan alamiah. Lapar, ya makan. Dipukul, diajak, haleluya kau. Difitnah, dibully, pasang lagi dong, balas lagi. Nah itu namanya naluri. Coba suami-suami, satu ketika, maaf kata ya, istri Anda mungkin lagi butuh refreshing, gak sengaja dibilang, mana sih lu sama kita suami, lu sih gitu. Gak sengaja. Secara naluri kita nih seorang suami. Coba makanya saya bilang nih naluri ya. Isi. Biasanya bulanan kan setoran tuh lebihan terus kan. Lebih. Selalu ada tabungan dari lebihan itu. Haleluya. Nah, bulan ini setoran. Lebihan boro-boro. Cukup aja enggak. Haleluya. Coba gimana kita ibu-ibu. Mau apa? Dia pasti ada main nih. Nah, error kan? Naluri kita kan error kan? Dia pasti begini. Coba, makanya naluri itu kecenderungan manusia lahiriah. Kecenderungan gini. Kalau Anda mau baik-baik sama kepiting, terus Anda, dia kejepit, kita keluarin dari dia kejepit batu karang pakai tangan, itu namanya bodoh. Lo mau dijepit. Terus kita bilang gini, kepiting, aku orang baik ya. Kamu bodoh tapi baik. Kamu baik tapi bodoh. Pakai kayu. Jadi naluri itu kecenderungan makhluk. Makanya Anda paham gak? Kalau kita hidup dengan kecenderungan itu, itulah yang Alkitab bilang, kita mengalami gangguan, susah diarahkan oleh Tuhan. Ya, betul. Coba, kalau pemimpin gitu, kecenderungan kita kan pokoknya ini, kasih instruksi, kasih keputusan. Tapi kalau itu Tuhan bilang gini, tunggu, aku yang kasih keputusan. Aduh Tuhan, tapi ini kanan kiri udah mendesak aku harus ngomong A atau B, tendang atau jangan. Bola kali kan. Ini orang loh. Dan itu perjuangan loh saudara. Kita di posisi naluri kita sebagai manusia yang diposisikan sebagai pemimpin. Makanya saya kasih tahu saudara, orang Jawa, orang Batak, orang Bali, orang Sunda punya naluri. Iya kan? Ada nalurinya kalau dengar musik goyang kan? Saya mau terangin tentang naluri dulu nih supaya Anda jangan tidak nangkep. Betul nggak? Orang kalau udah berjuang seharian sampai rumah ngapain? Ya dihibur dong, dipijitin. Tapi harus melayani suami, tapi harus melayani anak. Nah itu namanya naluri. Supaya Anda paham nih. Karena kalau kita jatuh dalam perangkap itu, kita tidak lagi hidup secara rohani. Roh kita tidak menguasai kita lagi. Kebenaran tidak di akal budi kita lagi. Bang, aku udah kerja baik-baik. Masa aku difitnah? Yusuf dilatih nalurinya tunduk. Jangan ngomongin Potifar, apalagi istrinya, habis loh. Saya kasih tahu ya, naluri ya. Harusnya aku dong yang duluan datang. Naluri itu selalu terkait dengan ego. Ego. Nah, kalau Anda berhasil menaklukkan naluri itu, disitulah Alkitab berkata, kita akan jadi orang-orang yang dituntun, yang dibimbing oleh Tuhan,
mengalami setiap hal yang baik yang Tuhan sudah rencanakan. Ayat 8-nya terjadi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak apa? Mataku tertuju kepadamu. Ini Tuhan lagi bicara. Tapi sayangnya ayat 8-nya, ini peringatan yang sering kita abaikan. Istri saya pesan sesuatu pagi ini untuk ambil barang di sekretariat. Sampai sekretariat, ketemu Bang Juanda. Langsung pikiran terbagi, terpecah. Yang dipesan betul-betul, tuing, nggak nyangkut di sini. Tahu nggak apa yang mengingatkan saya? Kucing keluar dari arah sekretariat, gitu di depan motor saya. Tuh, karena dari arah sekretariat, saya langsung ingat, ada sesuatu yang aku harus ambil di sekretariat. Saya masuk dalam dan ambil barang itu. Saya mau kasih tahu, saudara, seringkali Tuhan tuh pengen menuntun kita jadi orang yang efektif, tepat waktu, terus dibawa naik. Yang lain gagal, kita berhasil. Yang lain sakit, kita tetap sehat. Masalahnya, kita mengabaikan nggak peringatan-peringatannya? Kitab Amsal berkata apa? Kalau keinginan makananmu kuat, taruh pisau. Taruh pisau. Itu kan ancaman dan peringatan. Supaya kita jangan makan dan membiarkan nafsu kita menguasai. Itu saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini orang yang mampu mencerna, menghayati dan mengikuti Tuhan bukan sekedar dengar suara Tuhan. Jangan lebih-lebihkan satu sisi aja. Tapi orang-orang yang berani bersaksi, aku diperingati Tuhan. Aku diperingati Tuhan. Itu tandanya orang ini nyimak. Ya. Dan orang ini jenis yang sehat. Bukan sekedar aku dituntut, Tuhan ngomong dalam doaku begini. Tapi kalau kita jujur tanya, kamu paham gak? Tuhan itu bukan hanya bicara tentang janjinya, rencananya. Tapi dia bicara tentang peringatan-peringatannya. Haleluya. Saya mau tutup dengan beberapa cerita kecil. Ada orang yang kadang mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan masalah kesehatan. Masalah keuangan. Di sekretariat, saya lagi mengelola dan menginput data-data tentang keuangan. Tiba-tiba di rumah isi saya tuh bergaung, dia belum kembalikan perpuluhan. Dan dia langsung, saya duduk di sini, aku nggak ngomong apa-apa. Ada satu anak Tuhan, dia lagi traveling karena tugas. Saya dikasih mimpi agak serem sih, betul-betul serem, saudara. Serem. Coba saya cerita sama istri dan saya doa. Saya WA dia, apa kabar? Dia jawab, dia balik. Habis itu langsung, oh iya bang, aku belum kembalikan perpuluhan. Ini tentang keuangan dulu ya. Kadangkala masalah-masalah lainnya adalah itu kita tidak tahu. Itu adalah proteksi untuk kehidupan keuangan kita. Seorang anak Tuhan mengalami kegagalan keuangan cuman karena tidak mengabaikan, memperhatikan peringatan-peringatan tentang keuangan. Ini masalah kesehatan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau pinggangmu capek, kau duduk padahal belum lama. Susah. Itu kan tandanya ada warning kan. Cuman apakah habis gimana dong bang, ini tugas selesai. Haleluya. Lah masalahnya kalau selesainya di
Rumah sakit. Kekasih-kekasih Tuhan. Kita nih mau tugas. Hari Sabtu masih melanglang buana. Sibuk dengan segala satu. Di hati kita udah ada warning. Berhenti, jangan lanjut, pisahkan dirimu. Tapi gimana? Nah ini yang makanya saya mau kasih tahu. Di tiap-tiap tingkatan, di tiap-tiap level, Tuhan tuh kasih peringatan dengan cara-cara yang berbeda. Mari kita baca satu cerita, kita akan tutup. Dari Kisah Rasul. Pasal yang kelima. Ada orang mendapat peringatan sebenarnya masalah. Jangan terlambat. Jangan menunda. Jangan tidak mencatat. Beli obat, dibaca dosisnya. Tapi kita kan kadang suka kepedean. Lihat. Kisah Rasul pasal 5. Haleluya. Siapa yang suka diperingati? Haleluya. Hidup kita akan panjang umur, sehat, diberkati, melimpah. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga langsung saya akan baca. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ini yang menarik. Petrus menerangkan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Jadi merencanakan perbuatan di dalam hati. Yang menarik adalah, kalau kita pelajari cerita ini, Ananias tidak di gereja yang salah. Ananias tidak di bawah pemimpin yang salah. Tapi Ananias dan Safira, suami istri ini, punya keputusan sendiri. Yang saya mau ceritakan adalah, ujung dari cerita ini sangat tidak indah. Ananias dan Safira harus mengakhiri kehidupannya, karena tidak bisa lagi diperingati Tuhan. Kenapa saya terjemahkan seperti ini? Coba lihat. Ayat 4 ini bagus. Kalau Anda renungkan, di dalamnya itu ada peringatan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Jadi engkau nggak usah jadi orang yang sepertinya mau show up. Padahal engkau tidak melakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kau melakukan itu supaya engkau sepertinya dipandang oleh jemaat. Engkau pendukung gereja mula-mula yang luar biasa. Terus Rasul Petrus berkata begini. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Artinya itu tahapan-tahapan yang kalau kita di dalam hati ini nyimak, tuh ingetin. Jangan lanjutkan. Itu tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan, katakan tahapan-tahapan. Itu sebabnya saya percaya, kalau kita tiap-tiap tahapan, kita peringatan-peringatan Tuhan, gak akan kejadian. Dan Tuhan tidak akan biarkan hidup kita meleset dari rencananya. Tidak, saudara. Terus, tapi sayangnya dikatakan begini. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, disinilah masalah banyak orang. Nalurinya, egonya, kediriannya, itu yang lebih di depan. Padahal di tiap-tiap tahap itu, sebetulnya Tuhan tuh memperingati, memberikan warning kepada Ananias dan Safira. Hari ini, mari kita merendahkan hati. Amin. Kesuksesan Naaman sembuh dari penyakit yang tidak mungkin ada obatnya di zaman itu sederhana. Waktu Naaman merendahkan hati, diperingati oleh pembantu-pembantunya. Bukan kalau Nabi itu kasih tugas sama kamu yang paling susah, kamu mau juga Tuhan. Bahasanya kan gak gini kan. Tuhan.
Dan Naaman insaf. Makanya saudara, naluri sebagai pemimpin itu harus tetap rendah. Mari kita bangkit berdiri.